Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang jamaah imamah sebagai salah satu landasan kita semuanya yang sangat penting dalam kehidupan berjamaah adalah tanggung jawab. Waktu saya menulis tulisan ini, dan saya juga terkejut 3 hari yang lalu dimuat di Mina, ada seorang psikolog komentari tulisan yang Anda tulis itulah yang sebenarnya diperlukan oleh manusia saat ini. Loh, kenapa? Itu kalau dalam dunia psikologi puncak dari prinsip kehidupan manusia. Saya tidak nyangka, karena saya bukan ahli psikologi. Itu dikatakan puncak di mana? Ya, orang sekarang ini hampir semuanya bicara soal hak, sementara Anda bicara soal tanggung jawab. Coba para hewan semuanya, kita itu benar apa enggak ya? Tapi dalam perspektif dia, manusia modern ini yang dibicara adalah hak. Mana hak saya, mana hak saya. Sementara dia tidak mau menerima tanggung jawab. Hakullah alal ibad wa hakul ibad alallah. Itu bicara hak apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau hakun ala itu tanggung jawab. Jadi bukan hak. Jadi tanggung jawab Allah kepada hambanya dan tanggung jawab hamba kepada Allah. Ah, ini tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab Allah kepada hambanya memasukkan surga. Tanggung jawab hamba kepada Allah menyembahnya untuk tidak menyekutukan dengan sesuatu. Nah, sekarang kita tadi, hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban ya. Saya mencoba melihat dari kacamata surah Al-A'raf ayat 6 sampai 9. Nah, di sini Allah menyatakan yang artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari para rasul, dan kami tanyai pula para rasul. Jadi ini Allah ini cross check. Jadi kita menghayati ayat ini kan, cross check. Pertama yang ditanya siapa? Umat. Nah, ya, umat ditanya. Kemudian yang kedua yang ditanya siapa? Rasul. Ayat ke-7 lebih dahsyat lagi. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dari ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Kira-kira gimana nih penghayatannya nih? Kami akan ceritakan pada mereka dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan kami tidak gaib. Dan kami Allah
akan beritakan kepada mereka dengan ilmu kami. Maksudnya gimana? Dan bukan hanya Allah sendiri, maka Allah menggunakan domir mutakalim ma'al ghair, kan gitu. Kemarin kan tanya, dan ini beberapa kali tanya pada saya, Ustaz, kenapa sih Allah menggunakan domir mutakalim ma'al ghair? Padahal Allah kan Esa satu, kan begitu. Kenapa Allah kadang-kadang menggunakan kata domir mutakalim ma'al ghair? Kalau Allah sendiri kan cuman satu Allah. Dan ini kami berarti nanti yang akan menceritakan itu banyak. Makanya kan beda antara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan adzikra Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Lah maka menggunakan kata kami. Kalau sendiri Allah menggunakan tadi tuh wa ma khalaqtul jinna, saya ciptakan sendiri jin, nggak ada yang bisa nyipta yang lain. Al-insa juga Adam dulunya sendiri. Tapi kalau seperti kata Bu Yani tadi betul. Jadi kalau Allah menggunakan kata kami, berarti ada yang lain yang melakukan hal itu sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nurunkan Quran sendiri apa melalui yang lain? Siapa? Malaikat Jibril. Nah, dan seterusnya. Kemudian nanti ini bukan hanya malaikat, bahkan tubuh kita sendiri cerita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau kita menghayati ayat ini, udah nggak akan ada lagi kita akan berlaku sembarangan. Allah akan cerita benar, tubuh kita cerita sendiri. Malaikat yang jaga kita siapa? Raqib Atid ya, dan seterusnya. Apa nggak ngeri kita? Wa ma kunna ghaibin, dan saya itu tidak, kalau diterjemahkan saya tidak jauh, artinya selalu melihat, ngawasi. Oh, kemudian mau mukir gitu, saya tahu kok, kata Allah kan gitu. Nah ini kita diberitahu dulu oleh Allah di dunia ini. Kamu mau bilang apa? Wong lama kunna ghaibin kok, saya tidak jauh dari kamu kok, saya selalu ngikuti kamu kok. Nah ini ngeri lagi ya. Wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Nanti timbangannya otomatis. Kalau timbangan di dunia kan bisa dimainkan kan itu. Dan semodern timbangan yang parang modern dimana timbangan bensin kan, ukuran kan itu ada nggak yang dipermainkan Mas Yohan? Ada kan loh, maka kemarin ketangkep ya itu. Nah, itu tapi kalau nanti timbangan yang pada hari kiamat hak benar, nggak bisa dipermainkan. Nah jadi itu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka itu adalah orang yang berbahagia. Ini Quran menggunakan kata bagian dengan kata falah. Arti falah itu aslinya memotong besi dengan besi, itu falah arti aslinya, membelah besi. Bisa dibayangkan. Nah memotong besi itu bukan motong kayu loh ya, potong kayu ini kotoa. Motong besi itu bahasa Arabnya falaha. Kemudian jadi menjadi arti bahagia.
memotong sesuatu yang keras. Loh, itu. Kalau motong roti ya biasa. Nah, itu nggak usah falah, orang bayi bisa. Ini motong besi. Oleh karena itu untuk falah mesti perlu apa kira-kira? Kerja keras. Loh gitu. Senso itu senso. Motong itu masih kayu itu. Tapi ini senso motongnya motong apa? Besi. Nah, itulah bahasa aslinya falah semacam itu. Jadi kalau ingin bahagia ya mesti kerja keras. Seperti tadi, faman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahu. Allah menyatakan dia orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Bima kanu bi ayatina yazlimu. Ini sebabnya rugi, karena mereka itu mengingkari, menzolimi ayat-ayat kami. Loh, itu sebabnya dia apa? Rugi. Jadi kalau dalam peristiwa Nawawi ini babnya bab sababiyah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti setiap orang akan ditanya tentang Rasulnya yang mereka ikuti. Allah juga bertanya pada utusannya tentang penyampaian mereka. Jawaban dari kaumnya tentang perbuatan mereka. Apakah mereka beriman atau kafir? Pada ayat yang lain gitu ya, Allah berfirman pada ayat yang lain, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ini yang senada dengan ayat di ayat lain tuh kayak gini nih. Jadi ayat falanas alannal ladina ursila ilanas mursalin, pada ayat yang lain Allah berfirman yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Jadi dibayangkan nanti para ikhwan saya ngumpul lah ya itu di belakang Imam Muhyiddin Hamidi. Nah, Imam Muhyiddin Hamidi ngumpul di belakang Wali Al-Fatah, begitu seterusnya. Yang nggak punya pimpinan ngumpul di mana? Nah, ini para asatid ngumpul di belakang Ustadz Muflih. Ya gitu. Terus nanti di guru-guru MI ngumpul di belakang Pak Sunajaya. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini para hewan semuanya. Tadi pentingnya kepemimpinan. Terus lanjutnya. Nah, sekarang yang bahasa Indonesia. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan ayat di atas hakikatnya berbicara tentang tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang. Pada hari kiamat nanti setiap manusia akan diperiksa. Tuh ya. Bagaimana pertanggungjawabannya atas wewenang dan kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Pertanggungjawaban tidak hanya berlaku bagi umat yang dipimpin, tapi para rasul. Jadi jangan pernah terpikir, Pak, saya kan VIP, nggak ada yang nanya. Oh, nggak ada gitu, itu mah di dunia. Kan ada kan yang di dunia nggak ditanya, tapi di akhirat nggak bisa. Manusia yang paling tinggi derajatnya itu siapa? Rasul kan? Rasul aja ditanya kok untuk keadilan. Di hari pertanggungjawaban itu setiap orang tidak akan bisa berdusta atau mengelak dari kemaksiatan yang telah diperbuat. Dalam ayat lain Allah berfirman, ini yang sering saya baca surah Al-Qiyamah, ayah sabul insanu ayyutsraka sudah
Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Karena memang manusia ngira tidak diminta pertanggungjawaban. Apalagi nanti anak, ya Allah, tuh anakmu nggak pada sholat gimana? Loh ya Allah. Nah, ketika menjelaskan ayat di atas, Imam As-Saddi, ada yang mengatakan As-Sudi ya ini, bahwa manusia hidup di dunia itu diuji dengan perintah dan larangan. Kemudian dari kiamat nanti akan digiring. Setelah dibangkitkan, digiring benar ya, ini digiring. Kemudian ditanya tentang perbuatan mereka selama hidup di dunia. Apakah mereka menjalankan perintah atau menjalani larangan atau sebaliknya? Senada dengan ayat ini, ayat di atas, firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia. Ini ditafsiri agak panjang oleh Ibnu Katsir dan dijelaskan agak panjang oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ya, tentang ayat ini dengan kronologi yang cukup rinci. Saya tidak jelaskan lagi. Ibnu Katsir menjelaskan di atas dengan sebuah hadis rahmat yang menukilkan hadis dari Abu Hurairah. Pada hari kiamat nanti Allah berfirman, ini berfirman, "Hai anak Adam, aku telah membawamu di atas kuda dan unta. Tuh. Dan aku kawinkan kamu dengan wanita. Dan aku jadikan kamu memimpin dan berkuasa. Mana ungkapan syukurmu atas semuanya?" Nah, tanyanya gitu. Sudah tentu kalau yang perempuan, udah, aku kawinkan kamu dengan pria, nah, gitu kan. Ini namanya bab taglib dalam ilmu balaghah. Kalau yang disebut sebagian mayoritas itu nggak perlu rinci, misalnya para ikhwan semua ya, akhwatnya nggak bisa keluar, nggak mungkin. Wah, kok saya nggak sebut, nggak gitu. Tapi ketika para akhwat, nah maka ikhwan belum tentu kesebut, namanya taglib gitu tuh ya. Hal ini diperkuat dengan hadis yang sering kita sampaikan ya, tidak akan bergeser dua telapak kaki hamba dari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, di mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan, tentang tubuhnya dalam riwayat yang lain an umrihi, tapi ini an jismihi fima ablah, untuk apa digunakan. Rinci pertanyaannya para hewan semuanya lah. Jadi inilah para hewan semuanya tentang pertanyaan nanti. Nah, sudah sampai situ. Sekarang perspektif tadi psikologi. Apa tanggung jawab? Nah, kan itu ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tutur kata, sikap, perbuatan, dan keputusan yang disengaja. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena akibat baik atau buruk dari apa yang dia perbuat. Ia harus menyadari bahwa dirinya sendiri dan pihak lain merasakan dampak perbuatannya. Jadi ciri manusia beradab adalah apa tadi?
Kalau para hewan tidak punya tanggung jawab berarti para hewan biadab. Loh, diucapannya keras. Beradab dengan apa? Biadab. Tapi ini juga bahasanya aneh. Bi kan artinya dengan, malah dikatakan tanpa adab. Loh, ini tuh. Jadi ciri manusia beradab tanggung jawab. Manusia biadab tidak tanggung jawab. Nah, itu para hewan semuanya. Biasanya orang beradab itu peraturan makin banyak apa makin sedikit, Pak Muhsin? Dunia beradab makin banyak aturan apa makin sedikit aturan? Makin banyak. Nah, di Papua sana mungkin nggak ada aturan, Pak. Karena memang belum apa beradab di pedalaman ini. Tapi makin orang itu beradab, makin banyak aturan. Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul sebagai akibat perbuatan kita pada orang lain atau akibat dari perbuatan pihak lain pada kita. Ini yang paling mudah sebagai contoh suami istri. Waktu dia sendiri tidak ada tuh tanggung jawab. Tetapi ketika dia beristri atau bersuami, mulai minimalnya saya tanggung jawab pada istri saya. Nah, istri saya tanggung jawab pada saya. Maka manusia tidak bisa tidak bertanggung jawab, karena manusia adalah makhluk madani atau sering dikatakan makhluk zon politikon. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, nggak mungkin, karena dia bergaul dengan yang lain mesti dia punya apa? Tanggung jawab. Kalau binatang punya tanggung jawab nggak, Pak Fardi? Tidak ada, wong dia tidak perlu adab kok. Lah, dia mau kencing di mana aja dihukum nggak? Enggak. Loh, jadi mau kawin dengan siapa saja nggak ada hukuman, nggak ada aturan. Mau telanjang mau dia nggak ada aturan. Loh, ini jadi kalau nggak mau diatur jadi binatang aja. Lah, kasar nggak Pak Muhsin nih kata saya? Tapi kan memang realita kan, kalau nggak mau diatur jadi binatang. Betul nggak Pak Budi? Nah, walaupun udah diatur seperti apa yang langgar terus, namanya binatang kan gitu. Nah, tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap manusia mesti dibebani tanggung jawab. Selanjutnya, apabila dia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Nggak bisa, nggak bisa, udah nggak tanggung jawab. Kalau nggak mau bertanggung jawab dengan sukarela, mesti nanti ada yang maksa. Maka ada istilahnya itu, ketaatan kita ini adalah sebagai takhyir, ada taskhir. Kalau takhyir itu pilihan, kalau taskhir pemaksaan. Nah, tanggung jawab ini pilihan apa paksaan? Paksaan. Nggak mungkin, nggak lah saya nggak mau tanggung jawab, nggak bisa. Coba saya kasih contoh satu tindakan kita yang keluar dari tanggung jawab. Kasih contoh satu aja. Ada yang jawab gini misalnya, kentut. Apa tanggung jawab? Soalnya ada yang jawab gitu Pak, kentut nggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi jalan ya, itu kentut pun tanggung jawab. Coba bayangkan. Lah, apa Jud? Nah, nggak ada hidup ini yang
Maka kita mau dipaksa atau mau sukarela kan gitu. Jangan sampai kita tanggung jawab dalam rangka karena dipaksa, jangan. Marilah kita bersukarela untuk apa? Tanggung jawab.